rekan-rekan sekalian, selamat siang dan selamat datang di acara Virtual Media Talk Show hari ini yang bertema kolaborasi dan komunikasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia. Acara kita hari ini diselenggarakan oleh PT Waste for Change Alam Indonesia atau Waste for Change sebagai sebuah perwujudan dukungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Perkenalkan, saya Fuda Anindita yang akan memoderatori jalannya acara Media Talk Show hari ini. Diskusi kita siang ini sangat menarik, teman-teman. Tujuannya untuk memberikan pandangan terkait pentingnya komunikasi dan sinergi yang kuat antar stakeholder, yaitu pihak pemerintahan, sektor swasta, dan juga rekan-rekan media yang memberi dampak yang lebih luas lagi dalam isu pengelolaan sampah. Memulai acara kita pada siang hari ini, perkenankan saya menyapa dan memperkenalkan para narasumber yang turut hadir yang akan berbagi pengetahuan dan perspektifnya terkait pengelolaan sampah di Indonesia. Selamat siang, Bapak Nofrizal Tahar, Sarjana Teknik Magister Sains, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sudah bergabung juga secara virtual Bapak Insinyur Prasetyo, Master of Engineering, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Mbak Andini W. Effendi, Jurnalis Indonesia, dan juga Bapak M. Bijaksana Junirosano, Sarjana Teknik, yang adalah founder dan juga Managing Director dari PT Waste for Change Alam Indonesia. Baik, sebelum masuki sesi paparan dari para pembicara, perkenankan saya mengingatkan kembali untuk para peserta, rekan-rekan sekalian yang telah bergabung ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan pertanyaannya pada fitur Q&A. Pertanyaan pilihan akan kami bacakan di sesi tanya jawab nanti. Silakan ajukan pertanyaan kepada para pembicara dengan menambahkan hashtag Tanya Nofrizal, hashtag Tanya Prasetyo, hashtag Tanya Andini, dan hashtag Tanya Sano kepada pembicara yang spesifik Anda tuju. Selain itu, jika Anda memiliki pertanyaan kepada admin seputar hal teknis terkait Virtual Media Talk Show ini, silakan ajukan pertanyaan Anda atau komentar Anda melalui fitur chat. Nah, rekan-rekan, mari kita sambut pembicara pertama pada hari ini, Bapak Nofrizal Tahar, STMSI. Beliau menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pak Nofrizal. Ya, Mbak. Senang melihat keadaan Pak Nofrizal sehat, tetap produktif. Nanti kita akan dengarkan perspektif dari Pak Nofrizal ya. Dan izinkan saya juga menyapa sudah hadir narasumber kedua kita, Bapak Insinyur Prasetyo, Master of Engineering, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Selamat siang, Pak Prasetyo. Selamat siang, Mbak Budi. Yeay, sudah bergabung secara virtual. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Mbak. Sehat. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir tetap sehat, tetap produktif. Nanti kita akan diskusi dan mendengarkan pandangan dari Bapak. Yang ketiga, ini sesama rekan jurnalis. Selamat datang Mbak Andini W. Effendi, Jurnalis Indonesia. Halo, Mbak. Hai. Hai, sehat? Alhamdulillah. Bersyukur sekali energi positifnya nyampe ke sini. Segar sekali. Nanti kita akan dengar gimana perspektif media terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Nanti kita ngobrol ya, Mbak. Dan yang terakhir juga akan berbagi perspektifnya Bapak M. Bijaksana Junirosano, Sarjana Teknik, Founder, dan juga Managing Director dari PT Waste for Change Alam Indonesia. Pak Sano, selamat siang. Selamat siang, Mbak Puri. Terima kasih udah hosting acara ini dengan baik. Aduh, Pak Pras, senang. Nov, Mbak Andini, Iya. terima kasih semuanya bersedia bergabung. Ini pasti dapat perspektif yang 360 ya dari seluruh pihak. Nggak sabar juga mau dengar apa yang jadi concern-nya Pak Sano. Tapi sebelum masuk ke sesi paparan dari seluruh pembicara, boleh ya saya izin perkenannya para peserta, rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung untuk mute atau menonaktifkan fitur audio supaya kita tetap jaga ketertiban dan kelancaran selama acara berlangsung. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan dicicil pertanyaannya, bisa menuliskan pertanyaan Anda pada fitur Q&A. Pertanyaan pilihan nanti akan dibacakan di sesi tanya jawab nanti. Silakan ajukan dengan menambahkan hashtag Tanya Nofrizal, hashtag Tanya Prasetyo, hashtag Tanya Andini, dan hashtag Tanya Sano untuk pembicara yang spesifik Anda tuju. Selain itu, jika Anda punya pertanyaan kepada admin, seperti pertanyaan teknis terkait virtual, audio, atau visual media talk show ini, silakan ajukan pertanyaan Anda lewat fitur chat. Nanti akan dibantu oleh tim kami. Nah, rekan-rekan, mari kita sambut pembicara pertama pada hari ini.
Sekali lagi Bapak Nofrizal Tahar STMSI, beliau kini menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pak Nofrizal, sebelum mulai nih, boleh saya kutip dulu nih data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pak Nofrizal, boleh dinyalakan kameranya? Nah, sudah tampak di layar. Pak Nofrizal, nih saya langsung aja ya. Jadi kalau saya kutip data Februari 2019, ini kan Indonesia menghasilkan 64 juta ton timbunan sampah setiap tahunnya. Masih banyak yang berakhir di TPA, ada yang sudah berhasil didaur ulang, tapi tidak sedikit juga nih Pak yang mencemari lingkungan. Nah, gimana nih pandangan Bapak dan solusi yang sudah dipersiapkan oleh KLHK melihat permasalahan ini, terutama terkait komunikasi dan kolaborasi antar stakeholder di dalamnya. Kami mau dengar perspektif Bapak, nanti kalau sambil menjelaskan butuh bantuan slide dan sebagainya, bisa kami bantu. Silakan Pak. Terima kasih, Puri Nindita, bagus sekali, semangat sekali nih sore hari ini. Yang saya banggakan tentunya teman-teman dari Waste for Change ya, Mas Tano dan kawan-kawan, teman-teman Pak Pras, Mbak Andini yang ikut diskusi pada sore hari ini. Pertama, saya menyampaikan apresiasi ya, karena ini juga appreciation day dari teman-teman Waste for Change terhadap achievement yang teman-teman punya terkait dengan upaya-upaya pengelolaan sampah yang teman-teman lakukan dalam konteks juga menjadi bagian solusi dari persoalan-persoalan sampah kita. Dan tentu teman-teman menjadi mitra strategis dari pemerintah tentunya, khususnya pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sampah. Mbak Puri ya panggilannya ya, Mbak Puri, saya sih menyiapkan materi, mungkin nanti terjawab langsung saja ya dari materinya. Boleh, silakan Pak. Sudah kirimkan ke panitia, ya. Kemudian sih bisa di-share dari sana. Oke, kami akan tayangkan dibantu oleh tim admin ya. Ada slide dari Pak Nofrizal, nanti Pak Nofrizal bisa jelaskan secara komprehensif. Ya, saya kasih judul materi saya adalah kebijakan pengelolaan sampah Pro 2025. Ini angka 2025, tahun 2025 ini merupakan angka psikologis buat persoalan sampah di Indonesia, dan ini juga tentunya adalah angka psikologis buat orang Indonesia, tentunya buat bangsa Indonesia. Bisa nggak kita mewujudkan apa yang sudah ditetapkan oleh Presiden tahun 2025 itu, pengelolaan sampah kita bisa dikelola secara 100%. Itu masih ke kondisi keseimbangan minimal sebenarnya, dengan 30% penanganan dan 30% pengurangan dan 70% penanganan. Ada beberapa indikator sebenarnya di slide 3, ini bisa di-share ya. Itu beberapa angka saya tunjukkan misalnya, dan di sebelah kiri itu angka posisi kita di tahun 2019. Jadi misalnya 2025 kita harus 100%. Kemudian pengurangan sampah plastik ke laut 70% harus kita kurangi. Kemudian kita juga harus menurunkan indeks ketidakpedulian terhadap persoalan sampah. Kemudian juga kita harus meningkatkan persentase masyarakat memilah. Kalau bisa sampai 50%, saat ini masih angkanya 11%. Recycling rate juga kalau bisa kita bisa tingkatkan jadi 50%. Saat ini masih 11-13%. Kemudian juga mengenai PSEL, kalau bisa ya di 2025 12 itu yang sudah ditetapkan Presiden itu juga ini ada policy baru sebenarnya, RDF ya. Kita juga di pemerintah bersama-sama dengan PLN, industri semen juga sudah menetapkan sampai 2025 itu ada 52 titik lokasi dari PLTU yang PLN yang bisa berfungsi sebagai off-taker untuk produk, sehingga bisa dijadikan sebagai co-firing dari sampah jadi biomasa 114 unit. Nah, ini juga potensi sangat besar.
kita punya 34 titik lokasi kilen semen, sehingga ini juga perlu kita sebagai key performance kita gitu, sebagai bangsanya untuk persoalan kemarin. Belum muncul juga ya ininya. Kemudian juga ada terkait dengan pembatasan plastik. Saat ini dan 38 kabupaten kota yang sudah melakukan kebijakan itu. Plus minusnya bisa kita lihat sebenarnya, tapi apapun itu adalah sesuatu yang menunjukkan progres kita sebagai bangsa tentunya. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Panitia nggak bisa tampilin ya? Saat ini teman kita misalnya di tahun 2019 pengelolaan sampah yang baik dan benar itu ada peningkatan 49,18%. Ya, kita masih punya waktu lah untuk mencapai 100% tahun 2025. Kemudian juga pengelolaan TPA juga ikan menurut kita yang kita pantau dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia lewat program Adipura, karena memang kita juga sekarang strict kalau kota-kotanya TPA-nya landfill open dumping itu tidak akan mendapatkan Adipura, gitu ya. Mungkin saya langsung saja masuk ke slide nomor 9 ya. Nanti belum bisa ditampilin juga ya? Ya udahlah, saya lanjut saja. Tapi intinya di slide nomor 9 itu, nanti mungkin bisa teman-teman lihat, pemerintah itu menerapkan kebijakan, saya sebut kebijakannya total football gitu ya, atau simultan semua pendekatan kita lakukan. Mulai dari mendorong semua peraturan, kebijakan, prosedur, kriteria, dan standar kita siapkan. Kita juga punya permen-permen baru, peraturan pemerintah yang baru. Hampir semua dari hulu sampai hilir kita sudah punya regulasinya. Kemudian juga kita bersama-sama dengan Pak Pras juga melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah di daerah. Baik itu dari APBN langsung, APBN KLHK, APBN PUPR, untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah, meningkatkan teknologi yang dimiliki oleh pemerintah. Juga menyiapkan instrumen yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DAK misalnya. Pada saat ini tahun 2021 ada sekitar 60-an kabupaten kota yang sudah juga didorong dengan DAK persampahan oleh KLHK. Nanti mungkin juga di PUPR. Ada juga instrumen DID misalnya, dana insentif daerah. Ini sesuatu yang baru memang buat kita, tapi ini adalah hal yang penting menurut saya dan menunjukkan sesuatu yang maju ya, karena ini adalah instrumen baru, dana insentif daerah. Jadi daerah-daerah yang memiliki kinerja baik dalam pengurangan sampah, khususnya sampah plastik, ini kita berikan insentif seperti ini. Kemudian juga ada penguatan komitmen keterlibatan publik. Jadi kampanye, sosialisasi itu luar biasa kita lakukan sekarang. Teman-teman mungkin bisa lihat di medsos dan sebagainya, upaya-upaya mendorong eco living, minim sampah, gaya hidup minim sampah, ini sangat kencang kita lakukan gitu loh ya. Dan kita bisa melihat sebenarnya terutama di kalangan-kalangan milenial ini menunjukkan kondisi yang baik ya, artinya milenial itu memiliki gaya hidup yang sudah sangat baik, sudah menuju eco living, minim sampah dan sebagainya. Kemudian juga ada pendekatan ke lebih hulu, ke produsen. Kita juga punya regulasi baru sehingga tahun ini kita bisa lihat bagaimana respon dari produsen, karena mereka punya tanggung jawab untuk mengurangi sampah yang berasal dari produk ataupun packagingnya. Ada inisiatif misalnya Indonesia Packaging Recovery Organization misalnya, itu merupakan bentuk dari respon dari produsen terhadap tanggung jawab dari pengurangan sampah yang berasal dari produk ataupun packagingnya.
Kemudian juga berbagai lembaga internasional, kerjasama internasional juga kita dorongkan untuk meningkatkan kapasitas kita semua, baik itu kapasitas perubahan perilaku maupun juga peningkatan kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mulai dari lembaga UN, bilateral, Denmark, Jepang, Uni Eropa, ADB dan sebagainya banyak. Bahkan juga sudah masuk ke daerah-daerah dilakukannya. Dalam konteks itulah kita melakukan berbagai pendekatan secara simultan, secara total football lakukan hanya untuk mencapai keseimbangan minimal tahun 2025 pengolahan sampah 100% dengan 30 pengurangan, 70% penanganan. Nanti setelah 2025 kalau bisa kita mencapai 100% baru nanti kita tentukan determinannya. Apakah determinannya kita dorong ke sirkulasi? Halo, sepertinya ada kendala teknis dari Pak Nofrizal, tapi boleh ya sambil menunggu. Semoga Pak Nofrizal bisa segera bergabung dengan kita semua. Sekali lagi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, karena kita berada di kondisi yang tidak ideal ya teman-teman, kita memaksimalkan apa yang kita bisa. Tapi boleh, tadi saya sudah tangkap beberapa poin menarik yang sudah dipaparkan oleh Pak Nofrizal, antara lain bahwa target 2025 nih dari teman-teman KLHK sudah dikatakan ingin ya 2025 kapasitas pengolahan sampah itu 100%, terdiri dari 30% pengurangan dan kemudian 70% penanganan. Kemudian sebenarnya yang menarik yang ingin kita dengar dari pemerintah kan dipastikan bahwa payung hukumnya itu ada. Nah itu tadi saya tangkap dikatakan peraturannya itu dari hulu hingga hilir sudah ada. Berarti tinggal kita monitor implementasinya begitu. Saya sudah dengar, apakah Pak Nofrizal sudah bisa bergabung dengan kami kembali atau belum? Sambung lagi ya. Ya, sambung lagi. Ya. Tadi saya cerita salah satu pendekatan kita itu kan sirkular ekonomi. Ada dua hal besar yang kita dorong untuk menjadikan sirkular ekonomi ini bisa maksimal. Pertama adalah membesarkan kapasitas ekosistemnya. Tadi saya sampaikan teman-teman Waste for Change itu menjadi bagian dari ekosistem dari sirkular ekonomi itu. Social entrepreneur itu sekarang tumbuh dengan baik di Indonesia. Sangat banyak selain teman-teman Waste for Change juga berkembang social entrepreneur lainnya. Kalau kita lihat slide berikutnya, saya nggak ada ya. Ingin tunjukkan sebenarnya sekarang kalau kita bicara circular ekonomi, kita bicara pertama untuk dua jenis saja, sampah plastik dan sampah kertas. Itu backbone dari supply chain bahan baku dari industri daur ulang plastik dan daur ulang kertas itu 80% berasal dari sektor informal. Ya ini pemulung dan kawan-kawannya. Sementara ya social entrepreneur dan sebagainya masih sangat kecil kontribusinya. Plastik itu 84%, kertas itu 80% itu dipenuhi backbone-nya adalah dari sektor informal. Hal yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini adalah, pertama adalah kalau kita lihat kondisi itu, artinya supply chain dari atau ekosistem dari sirkular ekonomi kita itu masih belum maksimal. Boleh kita katakan masih tradisional lah, karena dominan 80% itu adalah sektor informal, yang tentunya memiliki kapasitas yang terbatas, yang masih marginal dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu saya berharap teman-teman Waste for Change dan social entrepreneur lainnya bisa menjadi backbone dalam supply chain dari circular ekonomi ini, sehingga dengan demikian memang kita bisa memastikan bahwa ekosistem dari circular ekonomi kita itu bisa berada dalam kondisi yang modern. Karena saya percaya kalau social entrepreneur ini kan teman-teman punya kemampuan digital, juga punya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai dan sebagainya. Dan yang pasti teman-teman memahami bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan benar. Jadi ini yang ingin saya challenge sebenarnya teman-teman dari Waste for Change dan social entrepreneur. Dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, teman-teman harus menjadi backbone dari supply chain itu. Jadi,
statement saya adalah teman-teman harus bisa menjadi lokomotif pemerintah daerah. Jangan teman-teman menunggu pemerintah daerah menarik teman-teman masuk ke dalam. Karena mungkin akan lambat, mungkin akan inner itu, akan lembam itu. Jadi teman-teman harus masuk, ambil posisi, teman-teman menjadi lokomotif, dan saya yakin ini akan berkembang dengan pesat, dengan baik, seiring dengan meningkatnya kesadaran dari publik terhadap memastikan semua sampahnya itu terkelola dengan baik. Jadi masih ada 514 kabupaten kota di Indonesia yang membutuhkan dukungan teman-teman, dan kita pemerintah pusat akan memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap hal itu. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dengan adanya regulasi terkait dengan pengurangan sampah oleh produsen, di sini juga peran teman-teman sebagai social entrepreneur itu akan diperlukan berkolaborasi dengan produsen-produsen itu. Sehingga itu yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kalau dilihat nih saya menunjukkan ada chart. Jadi saya ingin menyatakan kalau bisa teman-teman social entrepreneur itu menjadi backbone dari supply chain dari industri daur ulang kita, baik kertas, baik plastik maupun logam ataupun bahan baku lainnya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa memang ekosistem dari circular economy kita itu modern, bukan tradisional dan konservatif seperti sekarang ini yang masih 80% backbone-nya adalah sektor informal yang kita tahu saat selama ini mereka adalah marginal, menggunakan tongkat, menggunakan karung dan sebagainya, begitu ya. Itu kalau bisa teman-teman juga mengangkat mereka, menjadikan mereka memang sebagai bagian dari sistem teman-teman dalam mengelola sampah. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, Puri. Mudah-mudahan sekali lagi Waste for Change bisa menjadi lokomotif untuk itu dan menjadi lokomotif juga buat teman-teman daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Nofrizal atas paparannya. Tadi melanjutkan poin-poin menarik yang sudah dikatakan beliau, ternyata ada 3 pilar pendekatan pengelolaan sampah, teman-teman. Eco-living, circular economy, dan juga pelayanan serta teknologi. Tadi menarik kalau dikatakan sebenarnya APBN itu kan sudah ada untuk peningkatan kapasitas daerah, tetapi juga prioritas sepertinya tidak bisa berjalan sendiri, harus dibantu oleh kita semua. Ini termasuk kalau bicara kita semua ya, saya sebagai warga, kemudian Waste for Change juga, kemudian tadi yang menarik sociopreneur ini juga dianggap sebagai backbone circular economy, memastikan merangkul. Tadi dikatakan plastik ini justru banyak datang dari sektor informal, yaitu pemulung atau pelapaknya. Nah, itu yang perlu dirangkul. Regulasinya sudah ada. Tadi 514 kabupaten kota menunggu butuh dukungan, dan kalau bisa kita mengambil peran sebagai lokomotif, tidak menunggu arahan begitu ya, supaya jaraknya cepat, mewujudkan target 2025 kapasitas pengelolaan sampah 100%. Terima kasih Pak Nofrizal, nanti kita akan diskusi di sesi tanya-jawab. Terima kasih sekali pemaparannya, dan izinnya saya berlanjut ke narasumber kita berikutnya, yaitu Bapak Insinyur Prasetyo, Master of Engineering yang saat ini menjabat sebagai Direktur Sanitasi dan Ditjen Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia. Pak Prasetyo, halo. Pak, ngobrol sedikit ya Pak, sebelum nanti ke pemaparan Bapak. Jadi kan sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang juga adalah klien atau klien dari Waste for Change, mungkin bisa cerita nih Pak, bagaimana pandangan dan apa saja program Kementerian PUPR di isu persampahan ini, itu part 1. Part keduanya, pengen tahu kolaborasi seperti apa yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman Waste for Change selama ini. Nanti kalau Bapak sambil menerangkan butuh slide juga bisa kami bantu. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Puri. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua pada kondisi sehat walafiat. Ini juga kesempatan berharga buat kami dari Kementerian PUPR untuk bisa berbagi informasi dan tentunya nanti juga mendapatkan masukan dari seluruh stakeholder yang hadir. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa memang pengelolaan persampahan ini tidak semata menjadi tugas pemerintah gitu ya. Tadi Pak Nofrizal juga sudah menyampaikan bahwa seluruh elemen masyarakat sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008 sebenarnya memang menjadi pihak bertanggung jawab ya terkait dengan pengelolaan sampah itu ya. Jadi
Saya pikir ini forum yang bagus juga, bahwa di sini hadir dari pemerintah, dari masyarakat, dan juga ada dari media gitu ya. Jadi memang menunjukkan bahwa persampahan ini jadi isu nasional gitu ya, dan menarik gitu ya. Dan memang ini yang mestinya senantiasa kita gaungkan gitu ya. Dan sejauh ini Kementerian PUPR seperti halnya dalam hal penugasannya ya, kami bertanggung jawab terkait dengan penyediaan infrastruktur gitu ya. Jadi sesuai dengan Perpres pun ya, Perpres 97 tahun 2017 ya, terkait dengan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan persampahan, memang Kementerian PUPR diamanahkan untuk penyediaan infrastruktur di bidang persampahan. Khususnya dalam terminologi pengelolaan persampahan, kami lebih banyak bermain di area penanganan gitu ya. Jadi kalau di pengelolaan sampah itu ada pengurangan dan penanganan. Nah, ini kami lebih ke penanganan. Dan memang dari banyak hal yang kita lakukan selama ini, mungkin ada slide yang terkait dengan dukungan penanganan Kementerian PUPR saja ya. Ini secara singkat saja mungkin bisa menggambarkan apa sih yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR terkait dengan penanganan persampahan. Jadi memang kami sekali lagi lebih ke penyediaan infrastruktur. Hampir seluruh kota kabupaten mungkin di Indonesia ini sudah kami fasilitasi, kami bantu untuk pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah gitu ya, atau TPA. Walaupun memang ya, kita kalau melihat dari laporan atau mungkin dari aduan masyarakat, banyak pemerintah daerah yang belum mengoperasikan TPA-nya secara proper gitu ya, dengan layak. Sebenarnya seluruh TPA yang dibangun oleh Kementerian PUPR dikonsepkan untuk bisa dioperasikan secara kontrol ataupun sanitary landfill gitu ya. Tapi pada prakteknya ternyata pemerintah daerah banyak yang masih mempraktekkan open dumping gitu ya. Jadi sampah hanya dibuang saja ke TPA gitu ya, tanpa ada proses pengolahan di sana gitu ya. Dari pemadatan maupun penimbunan misalnya untuk yang sifatnya landfill. Nah, kami tentu juga ke depan perlu memikirkan ya alternatif untuk penanganan sampah ini, karena tidak mungkin misalnya seluruh sampah nantinya akan dibawa ke TPA gitu ya. Tentu ada perlu upaya-upaya lain. Tentu ada terkait dengan pengurangan. Tadi Pak Nofrisal menyampaikan targetnya 2025 30% pengurangan memang gitu ya. Diharapkan memang sampah yang ke TPA ini bisa berkurang gitu ya, dengan melalui proses-proses pengurangan maupun pemilahan sampah di sumbernya. Ini dalam rangka untuk memperpanjang usia pakai dari TPA. Nah, ini yang menjadi tantangan kami gitu ya, karena TPA pun pasti punya usia pakai gitu ya, punya lifetime gitu ya. Dan kita ketahui bersama penyediaan lahan saat ini tidak mudah gitu ya. Penyediaan tanah untuk lokasi TPA itu tidak mudah sekarang gitu ya. Banyak misalnya warga yang tidak berkenan, misalnya walaupun kita sudah punya aturan ya secara SNI minimal 1 km dari permukiman, itu pun juga banyak warga yang protes gitu ya. Jadi memang mau tidak mau keberadaan TPA itu juga perlu dipertimbangkan untuk ke depan. Dalam hal ini tidak harus solusinya berupa landfill. Nah, ini yang ke depan kami Kementerian PUPR juga sudah mulai memikirkan alternatif teknologi untuk TPA ini selain landfill gitu ya. Jadi tadi mungkin Pak Nov juga menyampaikan ada salah satu alternatif, belum sampai ke waste to energy memang gitu ya. Misalnya teknologi RDF yang refuse derived fuel, di mana sampah diolah nantinya untuk menjadi bahan semacam batu bara muda gitu ya, yang bisa dipakai baik untuk kilang semen, pabrik semen ya, maupun di PLTU. Nah, tentu kami akan mulai memikirkan alternatif seperti itu dalam rangka untuk bagaimana supaya tidak hanya bersandar kepada TPA yang menggunakan proses landfill gitu ya. Nah, ini kami sudah ada satu pilot project gitu ya, bersama Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, ini bersama Pak Nofrisal kami memfasilitasi Kabupaten Cilacap misalnya untuk punya fasilitas RDF gitu ya. Jadi
tidak bersandar lagi kepada landfill. Nah, kami dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sudah diminta untuk mereplikasi apa yang dilaksanakan di Cilacap ini di beberapa kota di Indonesia yang sudah atau punya kesiapan gitu ya, dalam rangka untuk bisa mempraktekkan atau mengimplementasikan RDF. Nah, ini tentu juga menjadi bagian kebijakan kami ke depan dalam rangka untuk penanganan sampah ini, membangun TPA tapi tidak berkonsep landfill, gitu ya. Tetap ada TPA landfill tapi ditambah dengan fasilitas RDF. Di samping tentu yang sekarang juga sudah ada perpresnya, ada 12 kota di Indonesia yang akan dikembangkan dalam rangka untuk pembangkit listrik tenaga sampah ya atau PLTSA. Nah, ini yang kami Kementerian PUPR juga mendukung di sana, walaupun ini lebih dikonsepkan dalam rangka untuk kerjasama antara pemerintah dan badan usaha atau swasta. Jadi kami memang nantinya akan mendukung berupa investasi dalam rangka untuk bisa mengurangi beban pemerintah daerah dalam membiayai pengelolaan sampahnya. Ini kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di samping yang kami membangun TPA, kami juga membangun tempat pengolahan sampah terpadu, gitu ya. Ini dalam rangka juga sebenarnya upaya-upaya untuk mengurangi sampah ke TPA ini sebenarnya, gitu ya. Jadi tempat pengolahan sampah terpadu ini akan ada serangkaian proses, gitu ya, baik pengurangan maupun pemilahan. Ya, untuk pemilahan tentu barang-barang yang masih bermanfaat yang masih punya nilai ekonomi bisa dimanfaatkan kembali, dan juga ada upaya-upaya pengurangan ya supaya volume sampah yang ke TPA tidak sebesar timbulan sampah aslinya. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanganan sampah di tingkat komunitas. Kami memfasilitasi kota kabupaten menyediakan fasilitas tempat pengolahan sampah dengan mekanisme reduce, recycle ya, atau 3R gitu ya. Di situ juga didorong masyarakat supaya bisa mengurangi dan memilah sampah di sumbernya, walaupun untuk skala kawasan ya. Idealnya memang di masing-masing rumah tangga gitu ya. Jadi beban di TPS 3R itu tidak berat lagi, tapi sementara memang tidak mudah gitu ya. Jadi mengolah sampah ini tidak hanya menyediakan infrastruktur gitu ya, tapi juga terberatnya adalah mengubah mindset masyarakat ya, mengubah perilaku masyarakat, bagaimana bisa berperan untuk mengurangi memilah sampah di sumbernya misalnya. Nah, ini yang tentu menjadi bagian kita bersama ya. Kalau Kementerian PUPR memang tidak punya kapasitas untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut, ada beberapa pihak yang tentunya bisa bekerjasama dalam rangka untuk upaya-upaya pengurangan sampah di sumbernya. Ini tempatnya Pak Nofrizal mungkin yang lebih banyak berperan di sana, dan kami lebih banyak menyediakan infrastruktur TPS 3R-nya. Nah, ini yang kalau dikaitkan dengan apa yang dilaksanakan atau dipraktekkan oleh teman-teman Waste for Change, nah ini mungkin yang lebih tepat ya, karena skalanya komunitas, skala kawasan, dan juga ada pengelola di situ. Kami nyebutnya kelompok swadaya masyarakat ya, yang mengelola TPS 3R ini. Dan ini beberapa waktu yang lalu, mulai tahun 2018 sampai 2019, kami mengajak teman-teman Waste for Change nih, Mas Anu CS, untuk bisa membantu kami gitu ya. Karena kami menyadari gitu ya, di beberapa tempat kelompok masyarakat yang ngelola ini masih belum sepenuhnya mampu gitu ya, secara mandiri untuk bisa mengelola sampah yang ada di sana. Nah, ini tentu perlu dukungan dari pengalaman-pengalaman yang sudah dipraktekkan, seperti halnya di Waste for Change itu ya, yang bisa nanti menginspirasi, memotivasi para kelompok masyarakat ini untuk nantinya bisa mengelola sampahnya. Nah, memang tidak mudah, tapi kami mencoba ya, memang dulu masih di 3 lokasi ya, di Malang, di Jombang, dan di Jambi gitu ya. Ini kebetulan kami ada kegiatan pembangunan TPA di sana, ya kami dalam rangka untuk mengurangi, sekali lagi ya, dalam rangka untuk mengurangi beban TPA, ya kami juga mencoba mengoptimalkan gitu ya, TPS 3R yang ada di masing-masing kota tersebut. Dan kami juga mendorong pemerintah kota kabupaten untuk juga bisa mereplikasi membangun TPS 3R tersebut. Nah, ini tentu yang kita coba match-kan gitu ya dengan apa yang menjadi
expertise dari Waste for Change ini gitu ya, untuk bisa menularkan ya, walaupun mungkin skalanya lebih kecil kalau di KSM TPS 3R ini, tapi paling tidak bisa memberikan inspirasi gitu ya, bahwa sampah kalau dikelola dengan baik sebenarnya ya memungkinkan untuk bisa mempunyai keberlanjutan gitu ya. Nah, tentu ini sekali lagi memang tidak mudah, tapi kami sangat mendorong kepada pemerintah daerah untuk bisa ya bermitra misalnya gitu ya dengan pihak-pihak yang memang punya aktivitas di bidang pengelolaan sampah ya, dalam hal ini lembaga di luar pemerintah tentunya gitu ya, seperti halnya Waste for Change gitu ya. Ini kami juga di Kementerian PUPR, walaupun dengan skala yang lebih kecil gitu ya, kami juga mengajak ini dari pihak Waste for Change ya, untuk bisa membantu penyelesaian sampah yang ada di kompleks kantor Kementerian PUPR gitu ya. Jadi walaupun dengan keterbatasan yang ada, karena memang kami tidak punya banyak ruang di kompleks kantor kami, jadi memang ada upaya-upaya pengurangan dan pemilahan sampah gitu ya di kantor untuk nantinya diolah di fasilitas yang dipunyai oleh Waste for Change, atau yang kalau yang B3 tentu sesuai dengan peruntukannya gitu ya. Nah, ini kami memang sangat mendorong sebenarnya. Saya yakin juga ada kementerian lain ya yang sudah bermitra dengan Waste for Change gitu ya. Saya pikir itu langkah awal yang baik, bagaimana memang menjadikan sampah ini harus dikelola gitu ya. Nah, ini yang mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi bagi kantor pemerintahan yang lain gitu ya, baik yang di pusat maupun di daerah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas dari Waste for Change ini juga bisa menginspirasi pihak lain ya, untuk bergerak mempunyai bidang usaha terkait dengan pengelolaan sampah. Tentu kami di pemerintah memberikan support, memberikan dukungan tentunya ya dalam rangka ini, karena memang tugas kami memberikan salah satunya, walaupun kalau Kementerian PUPR tidak menyusun peraturan terkait dengan hal tersebut gitu ya, tapi paling tidak kami bisa memberikan informasi kepada pihak-pihak yang memang perlu dalam rangka untuk pengelolaan sampahnya itu dibantu oleh pihak lain. Nah, ini mudah-mudahan apa yang menjadi bagian dari aktivitas dari Waste for Change ini memang benar-benar bisa menginspirasi banyak pihak gitu ya. Saya juga sangat apresiasi karena ini generasi muda ini ya sebenarnya ya, yang mungkin punya pendekatan berbeda dengan kami di pemerintah gitu ya. Tentu kami tidak menutup mata gitu ya. Kami melihat aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga di luar pemerintah yang kami nilai memang punya potensi untuk kami sinergikan dengan program kami. Tentu kami sangat terbuka untuk hal tersebut. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hal yang sifatnya berlanjut. Mungkin sementara dari saya itu dulu, Pak Puri. Terima kasih. Terima kasih Pak Prasetyo, begitu komprehensif pemaparannya tadi. Senang kalau bahwa teman-teman, rekan-rekan, Bapak, Ibu di pemerintahan juga sudah menerapkan di tempat atau di institusinya sendiri. Tadi saya sudah dengar ada kelola sampah di kampus PUPR, kemudian ada aplikasi bank sampah PUPR. Nah, mudah-mudahan ini menular ke kita semua, termasuk ke unit terkecil, yaitu diri sendiri dan juga keluarga di rumah. Sedikit saya rangkum, tadi PUPR ini lebih fokus ke penyediaan infrastruktur ya, Bapak, kemudian pembangunan TPA, ternyata sebenarnya dikonsepkan tidak open landfill, tapi realitanya pemerintah daerah ini mempraktekkan open landfill. Tapi ada pilot project yang menarik teman-teman dari tadi kerjasama PUPR dengan KLHK, disebutkan bahwa Kabupaten Cilacap ini ada fasilitas RDF atau Refuse Derived Fuel. Kemudian tempat pengolahan sampah terpadu ini sudah upaya yang dilakukan juga oleh teman-teman PUPR, dibuatkan fasilitasnya sehingga ada proses pengurangan, kemudian ada proses pemilahan. Nah, tadi pendampingan TPS 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle ternyata juga menggandeng Waste for Change. Terima kasih sekali Pak Prasetyo, nanti kita akan diskusi di sesi tanya-jawab ya. Kita akan lanjutkan di sana. Nah, perkenalkan saya beralih ke pembicara ketiga kita pada siang menuju sore hari ini, yang sosoknya sering kita lihat di layar televisi, dan kini merambah ke digital media juga, yaitu Andini W. Effendi yang sudah 2 kali dinobatkan sebagai presenter terbaik se-Asia dalam Asian Television Award
Halo Mbak Andini, selamat sore. Hai, sore. Kita akan ngobrol aja ya Mbak, karena selalu seru mendapatkan perspektif jurnalis atau media. Tadi kan kita udah dengerin nih sama-sama bahwa pemerintah tuh punya concern terhadap isu pengelolaan sampah di Indonesia. Tapi mau denger nih dari Mbak Andini, bagaimana menurut Mbak media ini mengambil perannya dalam mendukung program pemerintah tentang khususnya isu pengelolaan sampah? Silakan Mbak. Kalau dari pengalamanku, waktu masih bekerja di mainstream media, memang kita tuh ngambil isu sampah itu hanya sebagai informasi, bukan laporan yang mendalam gitu. Kalaupun ada laporan mendalam itu tidak dibuat berkelanjutan, artinya tuh jadi cuma one off aja gitu, bukan something yang kita tuh jadikan fokus. Kalau misalnya perbedaannya nih, kalau misalnya memang kayak ada kasus korupsi lah, atau ada kasus tertentu yang di follow up terus, jadi nggak ada konsistensi di situ. Memang karena dari kode etik jurnalistik atau dari 5W1H-nya juga apa nih so what-nya gitu, karena tidak ada kekiniannya. Tapi kalau justru aku ngelihatnya karena ini isu yang udah mendasar banget dan relevan buat semua orang, makanya harusnya ada. Tapi hanya sedikit, bisa dikatakan sedikit durasi dan juga sedikit tempat di mana bisa men-share program seperti ini gitu atau informasi seperti ini, dan apakah juga cukup personal bagi orang-orang yang kita targetin. Apalagi kalau kita ngomongin mainstream media, it's all segmented classes, right? Gitu. Jadi nggak bisa targeted. Kalau misalnya kita sekarang mainnya di digital media, apalagi kita bagikan informasinya let's say in social media gitu, kita dapat targeted audience yang bisa impacting others gitu loh. Itu yang aku ngelihat mungkin akan jauh lebih efektif gitu. Jadi nggak hanya memberikan noise, tapi also information, news gitu ya dapat. Dan ini yang aku ngelihat, oh ternyata memang ada perbedaannya ya kalau kita taruh let's say klip-klip di IGTV kah itu, ataupun misalnya di YouTube, ketimbang kita taruh 3 menit, 2 menit paket berita. TV akhirnya cuma seperti itu aja gitu. Dan juga mungkin gini, ada juga kecenderungan kalau dulu karena yang menentukan apakah suatu berita itu bisa naik atau enggak, itu kan ada group of people dari redaksi yang juga mungkin nggak ngelihat kalau ini tuh penting gitu. Apa sih sampah, apa sih pentingnya gue milah sampah di rumah, gue aja nggak milah sampah di rumah gitu. Nah, karena I practice what I preach, karena memang aku juga peduli dengan itu, aku pengen membuat sesuatu karya yang pengen, oh ini gue lakukan juga, aku lakukan, dan kenapa kita semua juga kayaknya tuh bisa ngelakuin gitu loh. Ini kan cuma milah sampah gitu, jadi nggak butuh kayak rocket science yang kita harus kayak mecahin kasus gitu kan gitu. Jadi menurut aku tuh memang bukan sulit sih, memang perlu kesadaran dulu dari masing-masing. Ketika memang orang-orang yang seperti kalau di pemerintahan mungkin ya, membuat kebijakannya juga sadar betapa pentingnya, sama di dewan redaksinya juga sadar ini pentingnya apa, dan mereka melakukan itu, pasti mereka akan ada keinginan untuk naikin berita seperti ini terus, untuk raising the awareness gitu loh. Nggak hanya nyiptain noise aja gitu, atau memberikan satu noise lagi dalam sebuah rundown berita. Itu kalau aku lihat jadi kekurangannya di mass media Indonesia seperti itu. Oke, ini sudah saya tangkap, menarik sekali bahwa ketika kita bicara mainstream media atau media arus utama, kita perlu meyakinkan pengambil kebijakannya. Nah, itu siapa? Dewan redaksi ya, Mbak. Nah, kurang leluasa di mainstream media, tetapi kita selalu bisa menggunakan social media atau digital media ketika mau memberikan informasi yang mungkin nugget gitu ya, potongan-potongannya taktis, cepat, menggunakan IGTV misalnya, dan kita berkontribusi tidak pada noise-nya saja, tapi pada informasinya. Dan lebih kita bahas, kan? Dan lebih apa, sorry? Lebih personal. Setuju sekali. Tapi ini saya simpen dulu ya, nanti akan kita lanjutkan diskusi atau sesi tanya jawab mungkin. Sekarang gini, pertanyaannya ada nggak tips yang taktis nih bisa dibagikan ke sesama jurnalis, teman-teman media, supaya bisa lebih memberikan edukasi dan berkontribusi tentang persampahan ini, mengingat bahwa kalau kita tergabung dalam sebuah redaksi, kan tidak melulu ya dewan redaksi itu seia sekata dengan kita gitu. Bagaimana?
Kalau aku lebih ngelihatnya gampangnya gini kali ya. Jadi kayaknya kita harus misahin antara diri kita personally dan secara jurnalis. Kalau kita udah melakukan itu secara pribadi, emang di rumah kita tuh juga memilah sampah semudah itu dan memberikannya kepada pengepul formal dan dalam keadaan sudah dicuci dan dikeringkan dan dipilah, itu adalah satu dasar di mana nantinya kita akan bisa kreatif. Oke, gue mau jadi impacting others nih gitu dengan kelakuan gue ini, karena kita semua wartawan yang ada di DKI Jakarta, I believe kita semua pernah ke TPA Bantar Gebang. Udah, that's it, done deal. Udah. Jadi itu kayak kalau lo udah ke TPA Bantar Gebang untuk ngeliput, lo masih nggak milah sampah, itu mendingan lo nggak usah jadi wartawan. Karena lo nggak ada gunanya menurut gue, gitu. Jadi menurutku gitu, se-ekstrim itu, lo have to be so extreme in order to create noise that actually impacting others. Ya. Jadi dibagi dulu, jangan hanya gue sebagai wartawan gimana ya, gue harus mempengaruhi redaksi. Atau itu mah kepanjangan, lo lakuin aja dulu diri lo sendiri. Dan berapa lama lo udah lakuin secara konsisten. I've been doing it setelah aku balik dari Amerika 2013, karena aku tahu banget di sini susah banget pada saat itu untuk cari yang mau menerima sampah rumah tangga. Waktu itu Waste for Change masih B2B, belum ada yang B2C. Jadi aku cari yang lain gitu, dan sampai sekarang aku masih lakuin. Dan I go to the extreme. Kalau aku ke rumah orang, aku nggak ngomongin rumah keluarga, rumah orang tua ya, rumah orang temen yang baru 2 hari kenal, diundang gitu ke rumahnya karena kita sekarang pandemi nggak kemana-mana, aku bisa ngambil sampahnya loh. Ini sampahnya plastiknya gue bawa pulang ya, gue cuci. Oh lo ngumpulin sampah? Iya gue ngumpulin. Lo mau nggak nomornya? Tapi lo pastiin dulu, kalau lo malas, lo kumpulin aja, lo cuci, ntar lo kasih ke gue ambil. I go to that extreme gitu loh. Jadi makanya aku pede ketika aku membuat karya yang menurutku udah saatnya nih orang harus tahu. It's time orang tuh harus ngomongin ini. Luar biasa. Terima kasih ya. Jadi emang kalau kita mau melihat diri sendiri sebagai, ini kalau ngomongin ke rekan-rekan media ya, bagian dari sebuah institusi dan mengharapkan ada perubahan di dalam institusi itu sendiri, itu bisa jadi jalannya lama karena ada birokrasi di dalamnya. Jadi kan diri sendiri adalah corong, karena sekarang dengan social media, per masing-masing individu juga adalah media. Jadi lakukan dari apa yang kita bisa. Salut buat Mbak Andini, saya nggak tahu kalau Mbak Andini juga adalah pengepul plastik sampah yang kemudian dicuci dan dibersihkan. Tapi sekarang teman-teman pengepul sih, jadi aku ngepul dulu, baru nanti dikasih ngepul beneran. Ngepul skala kecil kan, ngepul skala teman-teman kan, luar biasa. Tapi sekarang teman-teman udah ada jasa ini, penjemputan sampah rumah tangga dari Waste for Change. Ini saya mau sign up nih, lumayan. Jadi kita udah dari mulai pilah-pilah di rumah akan dijemput oleh teman-teman. Habis itu kita pastikan nggak akan jadi tumpukan di TPA. Ya, benar sekali kalau yang sudah pernah liputan ke Bantar Gebang itu baunya terasa sampai ke perumahan klaster yang saya tidak akan sebut namanya, padahal jaraknya adalah 12 km. Jadi kalau kita tidak berubah mindset dan tidak berubah pola hidup, kayaknya ada yang salah dengan kita semua ya. Nah, lanjut nih Mbak. Sekarang gini, kalau kita sudah sepakat tadi ya, bahwa per masing-masing media, jurnalis ini punya peran, punya power. Tapi gimana caranya bisa membingkai isu lingkungan ini supaya menarik, karena tidak semua orang punya kepedulian ke sana, dan akhirnya punya tempat di masyarakat. Gimana nih? Aku selalu ngeliat isu lingkungan tuh bukan isu lingkungan. Karena kalau kita ngomongin isu lingkungan dibawa ke media, nggak ada yang nonton. Percaya deh, udah basi lah itu. Nggak ada yang nonton. Sustainability, lingkungan, aduh itu udah yang penting perut kenyang aja dulu gitu. Tapi ini adalah livelihood issue. Ya kan, kita kan sadar kalau misalnya sampah itu juga misalnya sampah organik aja ya, udah deh nggak usah jauh-jauh, yang TPA Bantar Gebang 60% lebih bahkan mungkin itu isinya kan sampah organik kan, yang harusnya kita bisa kelola sendiri. Itu akan justru mempengaruhi kesehatan kita, lingkungan kita, akhirnya balik lagi ke kesehatan kita. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, oh ini angle-nya tuh ada gue-nya nih, so what-nya untuk gue, lo, kita semua orang tua kita tuh ada, baru tuh kita bisa jadiin angle issue menurutku sebagai berita. Jadi karena kalau kita ngomongin isu lingkungan, ketika dibawa ke meja redaksi aja, aduh udah ya kayaknya ini banyak yang lebih penting dari ini gitu. Padahal no, it's actually a health issue gitu loh. Kenapa DBD banyak kasusnya misalnya di sini? Kenapa misalnya kasus diare begitu banyak? Misalnya kalau kita ngomongin NTT di luar mereka soal cuci tangan dan segala macamnya ya. Tapi ada juga faktor lingkungannya. Tapi kalau kita ngomongin faktor lingkungannya aja, orang nggak akan dengerin gitu. Kita harus ngomongin manusia itu kan sangat egois ya. Itu makhluk paling egois, makhluk hidup paling egois yang ada di dunia ini. Ya udah kita langsung fokusnya ke manusianya. Apa what's in it for them?
itu menurutku akan jauh lebih bisa dibahas dibandingin kita ngomongin lingkungan dan sebagainya. Ya, setuju sekali. Dan terima kasih sudah memberikan sebuah refleksi dan dikasih kaca nih, dikasih cermin sama Mbak Andini. Manusia adalah orang atau makhluk yang paling egois di muka bumi ini, bisa jadi benar, bukan bisa jadi benar-benar. Tapi jadi kalau kita mau meyakinkan orang lain untuk berubah perilakunya, punya mindset baru, harus dengan kacamata what's in it for them atau what's in it for us, kita sendiri, dan tadi menggunakan angle kesehatan diri sendiri. Mbak, ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Nanti sebelumnya ada Mas Sano atau Pak Sano yang akan berbagi. Kalau dari sisi personal nih, ataupun mewakili media, bebas. Harapan terbesarnya untuk permasalahan penanggulangan sampah ini apa, dan mengapa hal ini begitu dekat bagi atau untuk Mbak Andini? Silakan. Aku jawab yang kedua dulu. Hal ini begitu dekat ya karena memang nyambung ke aku. Aku pasti menghasilkan sampah perharinya kan. Dan aku pengen kalau misalnya semua all the money in the world gitu kayaknya aku bisa berikan, tapi yang gue paling nggak bisa berikan saat ini adalah a better planet for my future generation. Dan itu nggak muluk-muluk gitu. Aku bisa kasih apapun yang mereka mau, tapi aku nggak bisa ngasih planet itu karena my generation and generations before me, even right after me now, belum peduli dengan itu. Jadi itu dulu gitu satu. Kemudian tadi pertanyaan yang pertama itu adalah apa tadi? Harapan terbesar dari sisi personal ataupun perwakilan media ya. Saat ini kan Mbak independent journalist juga. I wish that we could talk more sih tentang sampah ini. I wish kita bisa ganti perspektif kita kalau sampah ini bukan sampah, tapi it's a commodity gitu loh, yang punya duit. There's a circular economy that can be drawn into gitu. Kalau misalnya kita kelola dengan baik, asal kita sadar siapa aja sih stakeholders-nya, lo juga ada di situ, tapi lo bisa kemana setelah itu. Itu yang kita perlu tahu dulu. Kalau misalnya sampah itu sampah masyarakat sih ya udah buang aja, tapi kan ini sampah beneran yang benar-benar bisa diolah gitu loh. Jadi tolong dimulai dengan itu dulu aja, kesadaran dan yakin kok kita semua menghasilkan dan kita semua bisa bantu orang lain dan ngebantu diri kita sendiri juga gitu loh dengan menjadi lebih bersih, lebih sehat kan jadinya. Wah, senang banget. Mantap, Mbak. Saya setuju dengan semua yang Mbak Andini bilang. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya-jawab. Silakan untuk teman-teman yang menyaksikan bisa suarakan pertanyaannya kalau memang spesifik ke Mbak Andini dengan paparannya tadi, #TanyaAndini. Nah, mari sekarang kita dengarkan pandangan pembicara kita yang terakhir di sesi kita kali ini. Saya akan berbincang dengan sosok di balik keberhasilan PT Waste for Change Alam Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Wijaksana Junior Sano yang akrab disapa Pak Sano. Biasanya saya panggilnya Mas Sano, tapi dalam forum formal kayak tidak enak kalau saya tidak panggil Pak Sano, yang juga adalah tuan rumah pada acara talk show siang hari ini. Pak Sano. Halo, Mbak Puri, apa kabar? Selalu mencoba produktif dan alhamdulillah sehat. Pak Sano gimana dengan Waste for Change-nya nih? Sehat nih, Waste for Change lagi lucu-lucunya usia 6 tahun nih Waste for Change. Wah, senang ya, 6 tahun nih udah kayak masuk SD, hampir mau masuk SD. Tapi sekarang kita mulai percakapannya dengan, boleh ya, saya mengutip data nih. Ini selamat dulu untuk pencapaian luar biasa dari teman-teman Waste for Change, sudah mengolah lebih dari 5.405 ton sampah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tapi boleh nggak dijelasin nih Pak Sano ke kita semua yang menyaksikan, upaya apa sih yang dilakukan teman-teman Waste for Change dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan upaya manajemen pengelolaan sampah. Nanti kalau ada slide, dikasih tahu aja, nanti kami bantu. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Mbak Andini yang selalu seru gitu ya, witty, cerdas, pandangannya luar biasa tajam. Thank you Mbak Andini sudah meluangkan waktu. Dengar-dengar nih Mbak Andini harus bisa sampai 14.30. Nanti kalau harus cabut nggak apa-apa Mbak. Nanti pertanyaannya saya kumpulin, saya WhatsApp ke Mbak ya. Makasih banyak. Terus kemudian 2 orang yang paling paham betapa beratnya tantangan persampahan di Indonesia, Pak Pras dan juga Bang Nofrizal. Semoga selalu diberi kesehatan, saya paham benar gitu ya, betapa rumitnya dinamika isu persampahan Indonesia. Masya Allah Mbak Andini, berat banget dah isu sampah di Indonesia ini gitu ya. Dan entah kenapa saya justru karena berat itu entah kayak tertantang dengan bagaimana puzzle-puzzle ini ditata pelan-pelan dan diurus pelan-pelan, mau nggak mau sepakat dengan Mbak Andini, bumi kita cuma satu, negara yang kita cintai ini harus betul-betul kita bangun menjadi lebih baik buat anak cucu kita. Nggak fair rasanya kita bisa menikmati alam yang indah, tetapi setelah itu anak cucu kita tidak bisa menikmati alam yang seindah kita nikmati. Saya ingin sharing betapa pentingnya inovasi dan juga komunikasi dalam mengolah sampah di Indonesia. Next.
Yang pertama adalah ini masalah sampah ya. Masalah sampah itu seperti disampaikan tadi 70% itu masih masuk ke TPA. Teman-teman bayangin gitu ya, sampah yang kita hasilkan itu numpuk gitu aja di TPA dan TPA-nya masih banyak juga yang belum dikelola secara baik. Rekan-rekan dari PUPera udah sangat berbaik hati memberikan bangunan TPA yang fasilitasnya sanitary landfill, itu standar yang terbaik dan tertinggi. Nah, sayangnya teman-teman kemampuan pemerintah daerah ini perlu banget untuk dibantu pada saat operasionalnya kembali lagi ke fase yang apa adanya gitu ya. Dan 80% sampah kita itu yang ada di laut itu berasal dari dari daratan, jadi bocor. Dan yang paling menyedihkan adalah rekan-rekan yang ada di ujung tombak gitu ya, teman-teman kesejahteraan petugas persampahan gitu ya, rekan-rekan pemulung dan lain-lain itu di bawah ambang batas kesejahteraan yang baik. Nah, ini sangat memprihatinkan. Saya bilang urusan sampah di Indonesia ini udah kita menjolimi lingkungan dan kita menjolimi rekan-rekan yang bergerak di ujung tombaknya itu ya. Mari kita melakukan perubahan. Next. Kemudian yang berikutnya dari sampah yang kita hasilkan 175.000 ton per hari gitu ya. Sampah Jakarta ada sekitar 7.000 sampai 8.000 naik turun. Nah, 7.000 8.000 ton per hari itu kalau 2 hari dikumpulkan tuh sebesar 1 Candi Borobudur loh Mbak Puri. Nah, ini bayangin gitu, kita mau bangun Candi Borobudur sebanyak apa di Indonesia dari sampah. Nah, masalah yang pertama adalah 81% masyarakat kita itu tidak pilah sampah. Padahal undang-undang peraturan pemerintah dan di dalam peraturan daerah udah ada kewajiban untuk memilah sampah. Kewajiban, kata-katanya itu wajib, bukan himbauan, bukan edukasi, bukan sosialisasi, wajib. Ini tuh wajib. Tetapi 81% tidak pilah sampah. Nah, tapi yang menarik, kita melakukan kajian, ini laporan saya kepada Pak Nofrizal, rekan-rekan yang ada di KLHK, kami melakukan riset dan kajian, 430-an responden di Jakarta dan sekitarnya di tahun 2019, kajian ini menunjukkan 49,2% masyarakat itu sudah memilah sampah. Jadi hanya sekitar 50,8% responden atau masyarakat yang tidak memilah sampah. Artinya apa? Kampanye kita bersama-sama, Pak Nofrizal, komunikasi kita, rekan-rekan media yang selalu mengangkat tentang isu ini ternyata membawa dampak positif gitu. Jadi tingkat masyarakat memilah itu meningkat gitu ya. Lebih fair lagi kalau kita mampu mendorong bersama-sama BPS melakukan riset yang sama. Kita lihat tahun 2021 kira-kira apakah akan ada perubahan tentang tingkat keterpilihan sampah di Sumber. Next. Yang menarik berikutnya adalah ini pernyataan yang selalu saya sampaikan dan saya ingatkan untuk rekan-rekan yang bergerak di bidang isu persampahan. Jadi masalah sampah itu sebenarnya adalah masalah tata kelola atau governance. Ini bukan masalah teknologi. Teknologi udah ada, tinggal dipilih seperti disampaikan oleh Pak Nofrizal ataupun disampaikan oleh Pak Pras. Mau RDF, mau incinerator, mau composting, mau BSF, mau recycling, itu sudah ada teknologinya. Masalah kita itu yang terbesar adalah ada di regulasi dan kebijakan yang harus ditegakkan, ada di kemitraan, dan yang paling penting terutama ada di pembiayaan. Nanti saya ceritakan masalah pembiayaan ini kenapa menjadi kunci. Next. Jadi tata kelola persampahan ini sebenarnya seperti jam tangan kita. Kalau satu gearnya saja itu hilang, maka tidak jalan jamnya gitu ya. Jadi kita harus memastikan mulai dari penegakan hukum, memastikan tentang kemitraan, memastikan tentang pembiayaan, itu semuanya dalam kondisi yang baik dan berjalan sehingga sistem persampahan berjalan dengan baik. Next. Berikutnya ini saya ingin menyampaikan bahwasannya kita betul-betul ingin menyampaikan di dalam semua negara yang berhasil mengelola sampah itu titik baliknya adalah penegakan hukum. Ini bukti beberapa kebijakan di Indonesia tentang penegakan hukum, bahwasanya kita harus menyadarkan dengan edukasi dan sosialisasi dan juga mengingatkan dengan penegakan hukum. Jadi kalau tidak, kita akan kehilangan sistem itu. Penegakan hukum menjadi salah satu yang penting untuk kemudian didorong menjadi sukses dan berhasil. Next. Nah, ini dan sebenarnya aturan mainnya kalau kita kayak main sepak bola itu kan ada aturan mainnya ya, ada tata caranya gitu ya. Itu sudah ada di dalam Undang-Undang 18, ada di peraturan pemerintah, ada di Jakstranas, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, ada semua nih Mbak Puri. Gak kurang kita terkait aturan-aturan ini. Ada yang perlu dilengkapi, sepakat gitu ya. Yang menjadi tantangan adalah wasitnya yang hilang. Jadi di lapangan ini gak ada wasitnya gitu loh. Bayangin pemain bolanya ada, menghasilkan sampah terus, peraturannya ada, tapi wasitnya gak ada. Gak ada yang meniup peluit secara konsisten dan hadir selama pertandingan berlangsung gitu. Jadi apa? Orang buang sampah ke orang buang sampah sembarangan ke sungai, ke tempat-tempat yang tidak semestinya,
itu tidak ada konsekuensi langsung, bahkan sampai kayak nggak punya dosa, nggak punya rasa bersalah gitu. Buang sampah itu adalah sesuatu naluriah yang normal bagi mereka. Entah itu ke sungai, entah itu ke jalan gitu. Itu peradaban yang harus kita benahi itu di Indonesia. Nah, salah satu kuncinya saya mengajak elemen masyarakat untuk proaktif, foto, video, laporkan ke pemerintah gitu ya. Seperti yang kemarin viral di Kota Bekasi, ada yang buang sampah ke sungai, viral gitu ya. Zaman sekarang itu kata viral itu sesuatu yang ampuh gitu. Makanya kenapa saya bilang komunikasi menjadi salah satu yang penting, karena ini saling membantu gitu ya. Yuk kita viralkan yang tidak benar, sehingga kita saling mengingatkan, dan yang benar juga diviralkan supaya menjadi inspirasi. Next. Nah, berikutnya ini kita juga mau sharing ya, bahwasanya ini saya laporkan juga ke rekan-rekan yang melihat ini di YouTube secara live maupun nanti di rekamannya, kepada Pak Nofrizal, kepada Pak Pras, dan Mbak Andini sebagai jurnalis, di dalam pencarian Google, pencarian di internet, kata sampah, kata plastik, kata kompos naik terus nih. Jadi orang mencari kata sampah, orang mencari kata plastik, orang mencari kata kompos tuh naik terus. Artinya apa? Ini udah mulai kelihatan kepedulian orang penasaran, orang ingin mencari solusi, orang pengen cari tahu kenapa, itu mulai meningkat terus. Maka dari itu kita tidak boleh lelah untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ini. Plus yang tadi, pada saat kita bicara tentang penegakan hukum, itu ada sense of urgency ya. Orang mau nggak mau dipaksa untuk betul-betul ngurusin sampah dengan baik. Saya yakin akan ada lonjakan lebih dahsyat di pencarian internet karena mereka bingung. Loh, kalau saya nggak boleh buang sampah ke sungai, saya nggak boleh bakar sampah, terus harus gimana? Tanya internet, gimana cara ngurus sampah? Saya yakin tuh naik tuh, pasti. Jadi penegakan hukum menjadi salah satu kuncinya. Next. Berikutnya ingin saya sampaikan juga adalah bagaimana kita mendorong adanya Waste for Change itu berkomunikasi. Kita salah satu anak muda yang generasi milenial itu fokus kepada komunikasi. Websitenya kita benahi dengan baik, dan ini tidak murah gitu ya, berinvestasi pada website, pada Facebook, sosial media kita, sampai ke LinkedIn. Kita betul-betul kelola secara profesional karena ini adalah channel komunikasi kita untuk kemudian memberitahukan sesuatu kepada publik, situasi yang tidak benar, situasi yang inovatif, dan lain-lain, supaya mendukung kerjasama dan kolaborasi. Next. Nah, ini yang menarik juga gitu ya, di beberapa sosial media kita itu, kita rajin menceritakan hal-hal yang sifatnya inovasi, sesuatu yang sebenarnya bisa kita dorong gitu ya, inovasi-inovasi persampahan. Dan ini adalah bentuk edukasi yang menurut kami paling murah gitu ya, sosial media. Apalagi sekali lagi kalau cerdas berhasil viral. Nah, berikutnya ini adalah contoh yang menurut kami menarik. Next. Itu pada saat kita melakukan sosial media ya, dengan semua yang ada ini, kita bikin Zoom, webinar gitu ya, mensosialisasikan pertemuan-pertemuan, acara seperti ini juga edukasi. Bayangin Mbak, kita ngumpulin 1.000 orang, zaman dulu kita harus nyari sewa ruang, ada konsumsi, ada uang transport, mahal 1.000 orang. Sekarang pakai Zoom, murah. Nih aku ketemu Mbak Puri, ini murah, gampang gitu ya sama Mbak Andini. Seharusnya dengan dunia digital seperti ini, informasi dan program pemerintah lebih masif diketahui oleh semua pihak. Next. Nah, salah satu yang menarik, ini contoh ya, kami waktu itu posting tentang bahwasanya teman-teman, jelantah itu masih bisa dimanfaatkan. Tolong jangan dibuang sembarangan ke got, ke selokan, atau ke saluran air, karena akan mencemari. Kalian bisa kirim ke tempatnya Waste for Change, viral, di sosial media viral. Nah, ternyata media konvensional juga mencari keviralan. Jadi membuat berita dari beritanya kita, itu menarik gitu. Jadi teman-teman dari konvensional itu, kemudian dia mengangkat berita dari viralnya sosial media kita. Next. Berikutnya yang menarik juga adalah bagaimana kita ingin menceritakan kekuatan media konvensional dan media mainstream seperti yang diceritakan oleh Mbak Andini itu powerful. Pada saat kami, karena kami punya bisnis model yang unik, anak-anaknya masih muda, semangat ya, kita jadi unik. Nah, karena unik kami sering diliput nih sama media mainstream gitu ya, kami diliput, cerita kami diceritakan gitu ya, sehingga dampaknya pada saat inovasi-inovasi dan solusi seperti kami itu masuk media, berikutnya banyak banget yang mengontak kita melalui email, melalui WhatsApp, melalui sosial media, dan lain-lain. Dan saya senang, teman-teman PU pun di timnya Pak Pras, itu sekarang rajin belanja komunikasi gitu ya. Artinya apa? Dia menceritakan program-program TPS 3R, tantangannya, inovasinya, dan lain-lain. Memang tidak murah. Dan ini sekaligus pesan saya kepada rekan-rekan media, boleh nggak untuk airtime yang sifatnya sosial dan publik seperti ini
ya biayanya jangan mahal-mahal supaya belanja teman-teman pemerintah lebih semangat gitu ya mensosialisasikan hal ini. Next. Berikutnya ini tentang apresiasi kami. Kami sangat berterima kasih 6 tahun terakhir kami banyak belajar, kami banyak teman, kami banyak saudara, banyak juga yang mengingatkan kami terkait hal-hal yang kami lakukan. Kami sangat berterima kasih. Next. Hari ini kami memberikan apresiasi tentang sistem-sistem yang kami lakukan. Jadi Waste for Change ini hadir memberikan solusi. Itu aja cita-cita kita. Nah, solusi ini betul-betul ingin mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Next. Nah, kemudian ini kami fokus dari hulu ke hilir memastikan sampah dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, dan itu dibuktikan dengan pelaporan. Next. Ini juga salah satu contoh di mana kita betul-betul melakukan sebuah inovasi dan program untuk membandingkan fakta mengelola sampah di sebuah apartemen gitu. Jadi sampah konstruksi itu banyak banget. Jadi kita juga harus fokus bagaimana sampah konstruksi itu dan juga sampah yang dihasilkan oleh operasionalnya betul-betul bisa kita manage dengan baik gitu ya. Maka sampah operasional pada sebuah apartemen diperkirakan 4 kali lebih banyak dibandingkan sampah konstruksinya. Bayangkan. Jadi kalau misalkan habis membangun apartemen itu konstruksinya dibandingkan sampah pada saat dihuni dan konsumsi operasionalnya itu lebih banyak tuh. Jadi kita harus waspada. Next. Ini contoh fasilitas kami kelola sampah dengan metode Black Soldier Flies, dengan pengomposan, open window, dan lain-lain. Next. Ini yang open window, kemudian ini yang Black Soldier Flies, menggunakan lalat, kemudian menjadi pakan ternak. Industri peternakan dan industri pertanian kita besar sekali. Jadi kita membangun circular ekonomi supaya sampah masuk ke industri peternakan dan ke industri pertanian menjadi barang yang bermanfaat ya, pupuk, kompos, dan juga pakan ternak. Next. Nah ini juga untuk yang daur ulang, sampah-sampah daur ulang ini kita kirim ke pabrik-pabrik daur ulang. Ini informasi yang menarik, saya dapat data dari Pak Nofrizal. Ternyata kapasitas daur ulang di Indonesia itu besar sekali, termasuk kapasitas kertas, untuk kapasitas daur ulang plastik gitu ya, sehingga teman-teman daur ulang di Indonesia itu banyak juga mengisi kapasitasnya melalui impor. Nah ini sayang banget, kita kehilangan potensi. Sampah di Indonesia yang banyak ini harusnya dikelola sehingga masuk ke sektor industri daur ulang Indonesia dan mendorong ekonomi lokal. Bukannya uangnya keluar untuk beli sampah dari luar negeri. Nah ini yang harus kita ubah sistemnya. Next. Kemudian berikutnya ini tentang apa nih? Tentang layanan kita, laporan-laporan. Jadi klien-klien kita akan dapat laporan, sampahnya berapa banyak, udah diapain dan lain-lain, dapat laporan. Jadi ini menunjukkan kita accountable dan compliance mengikuti aturan main pemerintah. Contohnya Jakstranas dan Permen PU. Next. Ini perihal apa nih? Next, Mas. Nah, ini kami itu dari sejak berdiri sampai sekarang gitu ya, kami kan swasta gitu ya, elemen masyarakat. Dengan kekuatan kami sendiri gitu ya, dengan apa yang kami punya, kami udah mengelola sampah sekitar 5.700 ton. Dan itu dikelola kalau misalkan itu dibandingkan dengan karbon, itu kita udah mengelola 5.300-an ton, itu sama dengan 5.700 ton ekuivalen CO2. Jadi kita ikut programnya pemerintah menurunkan jejak karbon gitu ya, dan itu sama dengan menanam 94.600 pohon yang ditanam selama 10 tahun gitu. Itu kontribusi kita dan teman-teman mitra-mitra yang mempercayakan sampahnya dikelola oleh kita. Tadi disebutkan Pak Pras, PU, Kementerian PU, sampahnya dikelola oleh Waste for Change. Sekarang udah ada 3 kementerian, Kementerian PU, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Maritim Investasi. Harapan kami makin banyak kementerian-kementerian lain, kantor-kantor pemerintah lain yang mengikuti pengelolaan sampah yang betul-betul bertanggung jawab. Karena itu sangat penting sekali. Next. Ini apresiasi hari ini, kami sangat berterima kasih atas kepercayaan semua pihak yang mempercayakan sampahnya untuk dikelola oleh Waste for Change. Ini beberapa rekan-rekan yang mendapatkan Zero Waste to Landfill. Next, ini yang kategori bronze, terus kemudian ini untuk yang kategori berikutnya yang silver. Next, kemudian ini kategori yang gold gitu ya. Next. Kemudian ini untuk yang kategorinya platinum gitu ya. Jadi kami berterima kasih banyak lah dapat kepercayaan ini. Next. Ini untuk kategori yang berikutnya, rekan-rekan yang menggunakan
jasa kita untuk extended producer responsibility sesuai dengan peraturan pemerintah. Mereka ini menugaskan Waste for Change untuk menarik kembali kemasan-kemasan sebanyak-banyaknya dari masyarakat atas nama perusahaan mereka gitu lah. Ini adalah bentuk tanggung jawab mereka. Jadi kami mendorong sistem pengangkutan sampah menggunakan kekuatan dan jejaring kami untuk mempertanggungjawabkan sampah kemasan dari beberapa perusahaan ini. Next. Ini juga yang ingin saya sampaikan juga kepada semua pihak, yang media-media yang terus mempercayai kami, mengangkat cerita kami. Sekali lagi saya menyatakan bahwasanya pentingnya komunikasi dan kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk pengolahan sampah di Indonesia. Terima kasih Mbak Puri, mohon maaf kalau kelamaan. Thank you ya. Tidak apa-apa Pak Sano, atas kesediaannya berbagi untuk kita semua. Boleh ya saya soroti rekan-rekan media beberapa poin yang menarik tadi sudah dipaparkan Pak Sano, bahwa intinya aturan sudah ada. Yang tidak ada apa? Wasitnya. Tidak ada yang tiup peluit gitu ya. Kemudian menarik bahwa kita selama ini kan selalu melihat daur ulang itu efeknya, oh ya sampah, kita selalu lihat dari efek kesehatan. Tapi ternyata kita melupakan satu hal, bahwa daur ulang itu juga bisa dilihat sebagai industri. Ada uang berputar di sana. Jadi sayang kalau fasilitas daur ulang itu tidak dimaksimalkan. Ironisnya kita sampai harus impor sampah untuk memutar itu gitu. Padahal kalau kita bisa pilah sedari mula, harusnya ini bisa dimaksimalkan. Terima kasih sekali. Tadi kita sudah lihat contoh-contoh proyek yang dikerjakan oleh Waste for Change, kemudian merangkul juga teman-teman kementerian. Terima kasih Kemenko Marves, PUPR, dan juga KLHK. Mudah-mudahan ini semua bisa direplikasi dan menggandeng banyak kementerian lainnya bekerja sama dengan Waste for Change. Tujuannya adalah biar sampah kita bisa dikelola dengan maksimal. Atas nama Mbak Andini, saya mau menyampaikan ke rekan-rekan media, mohon maaf karena Mbak Andini sudah ada tugas lain menanti sehingga tidak bisa hadir di sesi tanya jawab. Tapi kita masih punya Pak Nofrizal, Pak Prasetyo, dan juga Pak Sano. Langsung saja saya memberikan platform ini untuk audiens. Sudah ada penanya pertama, saya akan bacakan dulu. Pak Nofrizal, ini sayangnya anonymous. Cukup bagus program pemerintah dalam hal mengedukasi masyarakat, tetapi sejauh ini apakah ada hambatan dalam edukasi dan program komunikasi pihak KLHK? Itu dulu, mungkin nanti akan lanjut ke Pak Prasetyo dari penanya yang sama. Pak Nofrizal dulu. Ya, terima kasih. Ya, persoalan mendorong perubahan perilaku, meningkatkan kepedulian, itu tentu bukan persoalan jangka pendek ya, karena ini berkaitan dengan mindset, berkaitan dengan background yang ada juga di masyarakat. Jadi memang ini harus kita lakukan memang secara komprehensif. Saya setuju bahwa ini harus kita mulai juga dari pendidikan, dari PAUD mungkin ya, dari PAUD. Jadi saya ingin cerita saja, misalnya kemarin mungkin sebulan yang lalu saya ketemu dengan teman-teman dari Jepang. Dia cerita waktu setelah mereka kalah dari Perang Dunia Kedua, mereka itu kan miskin sekali. Jadi salah satu upaya mereka untuk mendapatkan uang dan kemudian beli piano, menurut mereka, itu mereka memang sejak tahun 45-an itu sudah memilah sampah di rumahnya. Sampah kertas, sampah plastik dan sebagainya itu dibawa ke sekolah, dikumpulkan. Dan itu yang nanti buat beli piano. Jadi maksud saya begini, persoalan perubahan perilaku, persoalan kesadaran publik, memang itu harus kita lakukan secara komprehensif sejak dari pendidikan, ya dari PAUD mungkin ya, mungkin sejak dari anak itu lahir di keluarga sudah ada pendidikan itu. Jadi memang itu harus kita lakukan secara komprehensif. Memang ini tidak mudah, tidak cepat, tapi memang kita seperti kata Mas Sano tadi tidak boleh berhenti juga, karena sekali berhenti mungkin setback-nya juga tinggi gitu lah ya. Kita akan ketinggalan terus dengan persoalannya. Jadi itu mungkin pesan saya, kita memang harus melakukannya secara terus-menerus karena ini berkaitan dengan mindset, back mind, dan juga yang berkaitan dengan perubahan perilaku. Terima kasih. Terima kasih Pak Nofrizal. Ini langsung saja saya menuju ke Pak Prasetyo. Ini dari penanya yang sama yang sayangnya tanpa nama. Pertanyaannya adalah apa saja kolaborasi yang telah dibangun oleh PUPR dengan pemerintah di daerah-daerah. Nah, jadi kata kuncinya di daerah-daerah
untuk upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Kali ini ke Pak Pras dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau sifatnya memang bukan kerjasama sebenarnya, jadi kami sebenarnya kan dalam rangka untuk mendukung kabupaten kota untuk bisa mempunyai fasilitas pengelolaan sampah, gitu ya. Jadi secara regulasi sebenarnya kan untuk bidang persampahan ini adalah tanggung jawab di pemerintah kota kabupaten. Jadi pada saat kondisi yang kami anggap sebagai strategis nasional misalnya atau pemerintah daerah tidak mampu, kami memberikan dukungan atau fasilitasi. Nah, tentu dalam hal ini tadi saya sampaikan di awal memang terkait dengan penyediaan infrastruktur, memang kebanyakan seperti itu, ya, karena memang core bisnis kami adalah penyediaan infrastruktur, ya, dalam hal ini penyediaan fasilitas TPA, TPST maupun TPS 3R. Dan dalam rangka untuk kegiatan itu sebenarnya kami berupaya juga dalam rangka untuk keberlanjutan sebenarnya. Jadi kami tidak ingin apa yang dibangun sebenarnya terus menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat gitu ya. Jadi ada juga kegiatan kami yang sifatnya non fisik gitu ya, dalam rangka untuk mendukung kota kabupaten misalnya dalam rangka untuk bisa mengelola apa yang kami bangun. Misalnya kami ada bantuan teknis untuk operasional PPA gitu ya. Memang itu apa namanya sekedar di awal, dalam artian kami memberi contoh kira-kira seperti ini untuk mengelola atau mengoperasikan TPA gitu ya. Nah, kemudian untuk yang masyarakat kami juga mendampingi dalam rangka untuk operasional TPS 3R misalnya. Nah, memang ini yang jadi kendala adalah keberlanjutannya gitu ya. Jadi ini tentu memang perlu dukungan semua pihak gitu ya. Bagaimana misalnya kota kabupaten atau ini pemerintah kota kabupaten misalnya memang mengalokasikan dana yang cukup gitu ya, memberikan fokus atau prioritas penanganan di bidang persampahan. Nah, tadi mungkin juga disampaikan oleh Pak Mas Ano tadi ya, bahwa memang kota kabupaten ini kan terbatas kemampuannya gitu ya. Nah, ini yang memang bersama-sama kami di pusat ya, Kementerian KLHK khususnya dengan Kementerian Keuangan membantu atau memfasilitasi kota kabupaten untuk bisa mendapatkan biaya gitu ya, dalam rangka untuk apa namanya membantu biaya pengelolaan sampah. Nah, ini yang memang masih terbatas untuk apa namanya beberapa kota saja, tapi saya meyakini ya ke depan mestinya memang tidak fair misalnya gitu ya, kalau kota kabupaten memang secara finansial tidak mampu untuk mengelola gitu ya, terus diberikan fasilitas atau prasarana yang mereka harus kelola gitu. Memang tidak fair. Ya mudah-mudahan itu nanti bisa dijembatani ya, dalam artian secara berangsur nanti kita bisa memberikan dukungan yang sifatnya operasional kepada pemerintah daerah dalam mengelola sampah. Jadi kalau dari sisi apa namanya kerjasama memang kami tidak secara spesifik kerjasama dengan kota A, B, C tidak gitu ya, tapi kami melihat memang dari sisi pertama tentu kebutuhan gitu ya, kebutuhan yang ada di kota tertentu, terus kemudian kesiapan dari kota tersebut, baru kami melakukan dukungan atau fasilitasi kepada kota tersebut gitu ya, untuk misalnya dibangunkan fasilitas TPA-nya atau misalnya dibangunkan fasilitas TPST ataupun TPS 3R. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab penanya kita tadi yang saya tidak bisa melihat namanya ya. Jadi sayang sekali anonymous. Terima kasih sekali Pak Prasetyo. Ini saya kembali ke Pak Nofrizal dulu. Sudah mengantri satu pertanyaan yang kayaknya juga menjadi perwakilan mayoritas penanya. Nanti saya ke Pak Sano ya. Nah, ke Pak Nofrizal lagi nih. Pak, bagaimana target upaya penanganan sampah sejauh ini? Tadi kan disebutkan pengelolaan sampahnya 70%, pengurangannya 30%. Kemudian disebutkan social entrepreneurship mau dijadikan backbone. Adakah atau seperti apa dukungan insentif yang diberikan kepada social entrepreneurship supaya ekosistem yang diharapkan itu terjadi? Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan tantangan ke depannya seperti apa? Langsung saja Pak Nofrizal, ada insentif nggak untuk social entrepreneurship nih? Terima kasih Mbak Puri. Di slide saya itu ada beberapa tadi yang saya sampaikan terkait bagaimana membuat environment dari circular economy itu bisa tumbuh dengan subur. Jadi pertama misalnya tadi saya nulis insentif fiskal ya. Insentif fiskal sekarang ini sudah ada dalam rapat terakhir kemarin peraturan Menteri Keuangan, tadinya PPN-nya 10% itu menjadi 2%. Jadi ini sebenarnya menjadi hal yang sangat menarik menurut saya, artinya pemerintah berpikiran supaya industri daur ulang ini menjadi kompetitif gitu ya. Salah satunya adalah memberikan insentif fiskal dalam bentuk penurunan PPN-nya gitu ya. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini juga semacam insentif sebenarnya, seperti misalnya IPR tadi yang saya sampaikan. Sehingga dengan demikian teman-teman produsen pun juga mencari kemitraannya atau berkolaborasi dengan teman-teman social entrepreneur tentunya, sehingga mereka bisa menyelesaikan atau menyelesaikan tanggung jawab mereka terhadap pengurangan sampah itu. Ini menurut saya juga sebenarnya insentif yang baik juga buat teman-teman social entrepreneur, karena ruangnya semakin terbuka gitu loh ya. Yang ketiga, misalnya kita juga sedang mendorong tentang recycling content ya. Recycling content menjadi sebuah regulasi, sehingga semakin besar recycling kontennya, maka barangnya akan semakin murah misalnya. Sehingga memang publik berpihak ke yang banyak recycling kontennya. Nah, ini juga sedang kita dorong. Jadi berbagai hal itu memang kita siapkan kepada teman-teman ya, terutama di sektor yang bergerak di daur ulang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang melakukan upaya ini sejak tahun 2019, dana insentif daerah. Jadi dana insentif daerah ini adalah instrumen baru yang baru kita lakukan sejak 2019. Awalnya tahun 2018 pada saat Presiden Wapeng datang, kemudian ketemu dengan beberapa menteri kabinet, kemudian langsung direspon karena menyangkut sampah plastik di laut sangat besar waktu itu, direspon langsung oleh Bu Sri Mulyani. Akhirnya kita bersama-sama dengan Kementerian Keuangan itu menyiapkan dana insentif daerah. Dana insentif daerah itu adalah kita berikan kepada daerah-daerah yang memang memiliki kinerja baik dalam pengurangan sampah. Ya, pengurangan sampah. Jadi kalau kita bicara pengurangan sampah, pasti salah satunya terkait dengan teman-teman social entrepreneur. Karena pasti berkaitan dengan daur ulang, berkaitan dengan guna ulang, dan sebagainya. Dan itu adalah juga domain yang teman-teman lakukan di social entrepreneur. Jadi saya pikir itu juga akan menjadi dorongan yang kuat buat teman-teman daerah untuk mengajak teman-teman social entrepreneur ini berkolaborasi tentunya. Makanya tadi saya sampaikan teman-teman juga kalau bisa juga mengambil inisiatif begitu ya. Karena kadang-kadang teman-teman daerah kadang-kadang agak inert, agak lembam, sehingga makanya saya bilang teman-teman harus jadi lokomotifnya. Teman-teman harus tunjukkan bahwa kita punya success story ini dengan pemerintah daerah ini. Saya yakin di Indonesia itu sangat cepat. Jadi yang gampang saja, kita baru selesai dengan Cilacap RDF. Success story-nya seperti itu. Akhirnya sekarang juga booming juga, semua daerah ingin melakukan. Jadi sangat mudah di kita ini sebenarnya kalau sudah jadi tren ya, karena orang Indonesia ini cepat sekali mencontoh melakukan kalau ada success story-nya. Jadi saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, Mbak Puri. Mudah-mudahan menambah semangat dan spirit yang kuat buat teman-teman untuk terus memaksimalkan kapasitasnya dalam upaya-upaya mendorong social entrepreneur ini menjadi mitra strategis buat pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Terima kasih. Terima kasih Pak Nofrizal. Terakhir nih, mohon maaf ya Bapak Ibu rekan-rekan media sekalian, kita hanya punya satu slot lagi pertanyaan. Ini saya ditujukan kepada Mas Sano yang sepertinya juga diamini beberapa penanya. Ada Mbak Lucia Arumningtyas dari Bongga Bay. Pertanyaannya, bonggebay.co.id. Kepada Mas Sano nih, dukungan seperti apa yang saat ini dibutuhkan untuk semakin memperluas jangkauan Waste for Change? Kemudian tadi itu part 1 ya. Part 2-nya kemudian disebutkan tidak ada wasit dalam pengelolaan sampah. Seperti apa yang harus dilakukan wasit dalam situasi seperti ini? Saya langsung aja memberikan platform ini kepada Pak Sano. Silakan Pak Sano. Ya, terima kasih. Saya ingin memberikan asosiasi ke teman-teman semua bahwasanya bagaimana Waste for Change dan teman-teman usaha persampahan atau social entrepreneurship yang disebutkan oleh Pak Nofrizal atau yang diharapkan oleh Pak Pras bisa membantu isu persampahan di Indonesia ini lebih mekar, lebih berkembang, lebih pesat ada di berbagai wilayah di Indonesia.
Itu bayangkan seperti kita sedang menanam benih, Mbak. Kalau kita menanam tanaman, tapi tanahnya itu tandus dan tidak ada sinar matahari dan tidak ada air, sulit dia untuk tumbuh. Nah, itulah tata kelola persampahan gitu loh. Jadi di Indonesia ini kalau mau kita lebih berkembang, maka kita harus berinvestasi bersama-sama di tata kelolanya. Yang pertama adalah mari kita dorong terbentuknya penegakan hukum. Ini undang-undangnya udah keren banget, peraturan pemerintah udah keren, Jakstranas yang dibuat oleh rekan-rekan Pak Nofrizal, Permen PU yang dibuat oleh Pak Pras dan teman-teman, dan peraturan-peraturan lainnya yang sedang digodok, dikembangkan, itu keren. Tantangan kita ini balik lagi gitu ya, sekaligus menjawab pertanyaan kedua terkait wasit. Menurut saya, wasit yang paling berhak secara resmi untuk kemudian menegakkan peraturan ini adalah rekan-rekan dari pemerintah daerah, salah satunya. Nah, di sisi lain, wasitnya pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Kenapa? Karena pemerintah daerah itu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan persampahan. Nah, pemerintah daerah itu yang membuat kinerjanya mereka supaya baik, pemerintah daerah harus diawasi dan didorong dan ditegakkan oleh teman-teman pemerintah pusat. Bisa oleh Kemendagri atau kementerian-kementerian teknis lainnya. Dalam bentuk support, iya, tapi salah satunya dalam bentuk penegakan hukum. Contoh di dalam undang-undang ada TPA wajib ditutup setelah 5 tahun undang-undang ditandatangan 2008. Berarti kan 2013 harus ditutup. Nah, zaman dulu gitu ya, pemerintahnya lupa gitu ya untuk kemudian undang-undang itu diturunkan menjadi sesuatu yang teknis dan juga ditegakkan. Nah, mari kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, mari kita membangun sistem wasit ini secara komprehensif. Kita harus mulai berani berinvestasi di sini. Yang kedua adalah wasit yang sifatnya adalah secara publik. Mau nggak mau, penonton itu bisa jadi wasit gitu ya. Penonton tuh bisa melihat ada pelanggaran, penonton bisa melihat ada kesalahan. Jadi penonton bisa teriak, "Woi, pelanggaran, woi!" gitu. Nah, jadi masyarakat bisa melakukan foto, video, melaporkan ke pemerintah, kepada wasit resmi gitu loh. Tolong dong wasit resmi, ini ada pelanggaran nih, tolong coba dicek bener atau enggak. Nah, itu adalah dukungan ekosistem yang pertama. Yang kedua adalah kemitraan. Ini saya mau lapor ke Pak Pras dan juga ke Pak Nofrizal. Kami siap berinvestasi di Pemda-Pemda dan pemerintah kota di Indonesia. Yang menjadi tantangan adalah sistem kemitraan antara swasta dan pemerintah daerah itu masih belum jelas. Jadi banyaknya mereka gugup, gagap, dan kaget kalau ada swasta mau ikut membantu ngurusin sampah. Jadi nggak bisa betul-betul bisa match gitu loh ya. Contoh nih, di dalam targetnya teman-teman Dinas Lingkungan Hidup yang namanya retribusi sampah itu bagian dari PAD atau target pendapatan asli daerah. Nah, mereka khawatir kalau ada swasta masuk, nanti target PAD saya turun. Gimana nih? Jadi ada pertentangan antara menyelesaikan sampah atau mengejar PAD. Nah, sistem-sistem kemitraan ini, kelembagaan dan lain-lain perlu terus diimprove dan dibenahi. Ekosistem yang ketiga adalah mekanisme pembiayaan. Mbak, ngurusin sampah dengan baik dan benar itu butuh biaya. Betul-betul masih butuh biaya. Maka dari itu kita perlu banget untuk membangun standar biaya yang baik dan benar. Dan sudah dilakukan oleh Pak Pras dan teman-teman tahun lalu, oleh Bu Lina di PUPR, udah bikin kajiannya tentang anggaran yang benar ngurusin sampah itu seberapa besar sih seharusnya gitu loh. Jadi kita mendorong adanya mekanisme pembiayaan berkeadilan. Kalau sampah kamu sedikit, ya kamu bayar retribusi sedikit. Kalau sampah kamu menghasilkan banyak, maka kamu bayar retribusi banyak. Jadi adil. Benar-benar fair, adil ya. Belum lagi dihubungkan dengan status ekonomi. Kalau ekonomi rendah ada subsidi, kalau ekonominya tinggi ya dia membantu adanya subsidi silang. Nah, reformasi ini sangat penting untuk Waste for Change, rekan-rekan pengusaha persampahan bisa betul-betul tumbuh lebih baik karena tanahnya, tata kelolanya itu dibenahi secara komprehensif. Dan kami betul-betul ingin mendukung, membantu duduk bersama-sama. Sekarang udah ada NPAP ya, National Action Plastic Partnership gitu ya, di mana kita duduk bersama-sama membahas berbagai hal itu. Jadi saya percaya kok, saya punya confidence, saya punya hope, punya kepercayaan gitu ya dengan orang-orang yang seperti Pak Nofrizal, Pak Pras, ada kami swasta dan semua pihak media. Insya Allah lah 5 tahun perubahan itu bisa cukup signifikan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali Mas Ano, ini jawabannya begitu komprehensif. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Lucia dan juga beberapa penanya lain yang saya sudah lihat di forum. Kalau boleh saya highlight, tadi kan kuncinya adalah si wasit ini
kita nggak melulu menyoroti wasit sebagai satu individu aja, tapi kita semua yang menonton wasit informalnya juga bisa. Jadi bisa viralkan itu, siapa yang suka buang sampah sembarangan, tidak dipilah-pilih. Kemudian kunci untuk kita semua, law enforcement atau tadi aturan sudah ada, tapi kemudian kalau tidak diturunkan sebagai aturan terkecil dan teknis dan tidak dijaga, maka itu akan sia-sia. Kemudian kemitraan swasta dan Pemda ini sebenarnya sangat ditunggu kayaknya ya. Mungkin sudah ada, tapi kurang jelas turunannya, sehingga ada kesungkanan ketika ada pihak swasta mau masuk, dalam hal ini saya bicara Waste for Change ya, mau masuk bantuin Pemda, yuk kita bergandeng tangan mengelola sampah, kemudian ada kegagapan di situ. Ini harapannya mudah-mudahan skemanya bisa lebih diperjelas, kemudian didorong untuk teman-teman di daerah, utamanya adalah jika Anda adalah pengambil kebijakan di pemerintah daerah, mari kita bergandengan tangan. Dan tadi sudah dikatakan Pak Sano bahwa Waste for Change sudah siap berinvestasi bahkan jauh ke daerah-daerah dan ke pemerintahan daerah untuk bersama-sama mengelola sampah. Semoga saya tidak salah mengutip, dan terima kasih Mbak Lucia pertanyaannya. Kita sudah hampir di penghujung acara, tapi izinkan saya merangkum sedikit semua yang sudah dipaparkan oleh keempat pembicara kita. Sayang sekali Mbak Andini sudah harus pamit lebih cepat. Jadi begini teman-teman, mungkin ada yang baru bergabung di tengah-tengah acara sehingga tidak bisa mendengarkan paparan sebelumnya, bahwa target 2025 ini kan kapasitas pengelolaan sampah kita 100%. Dengan turunannya 30% pengurangan, kemudian 70% penanganan. Peraturannya itu sebenarnya sudah ada teman-teman dari hulu ke hilir. Tetapi seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Sano, kita menunggu sekali wasitnya ini terus bergerak memonitor dan adanya law enforcement yang sesuai begitu. Kemudian APBN-nya sudah ada, peningkatan kapasitas daerah sudah dimasukkan ke dalam APBN. Tadi sudah dilihat juga ada 52 titik PLTU yang harapannya bisa juga mengolah sampah. Kemudian adanya upaya edukasi dan sosialisasi dari pemerintahan. Tadi pemerintah dari KLHK ini terutama mengatakan ada 3 pilar pendekatan pengelolaan sampah. Apa aja itu? Ada eco-living, kemudian ada circular economy, ada pelayanan dan teknologi. Harapannya tadi sudah dikatakan dari KLHK, pinginnya sociopreneur ini menjadi backbone dalam circular economy. Turunannya yaitu mengolah plastik, mengolah logam gitu. Dan potret atau realitanya di lapangan 514 kabupaten dan kota masih butuh dukungan. Jadi kehadiran teman-teman seperti Waste for Change itu sangat membantu pemerintah. Kemudian PUPR ini juga menyatakan bahwa lebih fokus ke penyediaan infrastruktur, pembangunan TPA contohnya. Itu sebenarnya, ini edukasi untuk saya juga, sebenarnya di awal itu dikonsepkan tidak open landfill, tapi sayangnya pemerintah daerah ini masih mempraktekkan beberapa ya, ini tidak semua, mempraktekkan open landfill, padahal tujuannya tidak seperti itu. Bagusnya ada pilot project yang dilakukan KLHK di Kabupaten Cilacap, ada fasilitas RDF atau Refuse Derived Fuel. Kemudian teman-teman PUPR juga mengadakan atau membantu fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu. Itu dibantu dalam sisi pengurangannya, kemudian harapannya ada pemilahan di sana. Waste for Change mengambil peran bersama dengan PUPR melakukan pendampingan ke TPS 3R. 3R ini Reduce, Reuse, Recycle. Senang bahwa kementerian juga akhirnya mengadopsi hidup memilah sampah sedari institusi sendiri. Kelola sampah ada di kampus PUPR, ada aktivasi bank sampah di PUPR juga. Nah, kalau dari Mas Sano jelas bahwa pentingnya turunan regulasi sampai ke unit terkecil, kemudian dimonitor, ada wasitnya, ada law enforcement-nya, dan kalau dari Mbak Andini yang sayangnya sudah tidak bersama kita nih di forum kali ini, mengatakan bahwa semua orang itu bisa jadi media, teman-teman. Jadi kalau teman-teman jurnalis ini merasa, oh kayaknya nih dewan redaksi saya selalu melihat isu lingkungan ini tidak seksi, karena mungkin tidak ada, dianggap tidak ada urgensinya, tidak kekinian dan sebagainya, maka kita bisa mulai dengan kita sendiri menyebarkan konten, menyebabkan noise yang bagus gitu ya di social media, sehingga ada edukasi di sana. Mudah-mudahan itu bisa menjadi informasi yang bisa diserap untuk kita semua kali ini, dan juga akhirnya ada perubahan perilaku dan perubahan kebiasaan dimulai dari kita sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh pembicara atas waktu, informasi yang telah dibagikan kepada kita semua di acara Virtual Media Talk Show oleh Waste for Change. Saya pribadi mewakili pihak Waste for Change, sekali lagi Puri Anindita mengucapkan terima kasih untuk seluruh pembicara dan juga Anda yang sudah berpartisipasi atas antusiasmenya dan juga pertanyaannya di Media Talk Show dengan tema kolaborasi dan komunikasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan di Indonesia.
Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di acara Waste for Change lainnya. Bye! Kelola sampah, jaga lingkungan, lindungi bumi kita. Sampah di mana-mana, dari yang cair, gas dan juga padat. Mencemari ekosistem dunia, timbul bencana merusak kehidupan. Marilah kita perangi sampah agar bumi menjadi indah. Yuk bijak kelola sampah, reduce, reuse, recycle. Yuk bijak kelola sampah, pilih sampahnya. Yuk bijak kelola sampah, lindungi bumi kita. Wujudkan hidup bahagia dan nyaman untuk masa depan. Semua bersama-sama, bijak kelola sampah. Ayo semua bersama-sama, yuk bijak kelola sampah. Yuk bijak kelola sampah. Waste for Change.